Shalom anak-anak yang ada di rumah, kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima kita di dalam pembelajaran matematika wajib. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak mengambil sikap berdoa di rumah, berdoa masing-masing. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini ialah setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, pertemuan kita minggu lalu kita sudah bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di situ Bapak sudah berikan beberapa cara penyelesaian dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan Bapak sudah bahas 3 contoh soal. Nah, untuk pertemuan kita pada saat ini, soal berikutnya Bapak akan bahas, contoh berikutnya Bapak akan bahas. Kemudian setelah pembelajaran nanti Bapak akan mengirimkan 3 soal latihan untuk dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan pada saat pembelajaran matematika selesai. Bapak akan mengambil nilainya dari sini, nilai pertama untuk matematika wajib. Ya, langsung saja kita mulai dalam pembelajaran kita. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel atau biasa Bapak singkat PNMLSP. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan 4 cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini ada 4. Nah, Bapak perjelas dulu. Yang ini nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, itu penyelesaiannya adalah min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Nah, A yang dimaksud di sini adalah angka yang tidak mengandung variabel, misalnya 1, 2 atau 3 dan seterusnya ke sana. Bisa juga min 1, minus 2, minus 3. Ya, jadi angka yang atau konstanta, artinya angka yang tidak mengandung variabel. Itu yang dimaksud dengan nilai A. Nah, ini A. Nah, yang ini yang di bawah, yang nomor 3 beda kan? Ini A di atas, yang ini Y. Yang Y di sini adalah mengandung variabel, misalnya 2X kurang 1. Nah, itu yang dimaksud dengan Y. Beda dengan di atas yang tadi kan? Jadi penyelesaiannya beda. Ya. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami. Nah, minggu lalu Bapak sudah bahas ini, contoh nomor 1, 2 dengan 3 ini kita sudah bahas minggu lalu. Kalau misalnya anak-anak lupa, silakan buka kembali videonya Bapak pertemuan kita yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas yang ini nomor 4. Mutlak 2X tambah 3 lebih kecil sama dengan mutlak X kurang 2. Nah, yang mana kita gunakan di sini? Ya, kita lihat di sini kan, yang mana di sini? Nah, ini kan ya, jadi ini yang digunakan yang nomor 3. Nah, sebelum masuk di situ, saya sudah periksa ceritanya kemarin. Ada yang menuliskan nilai mutlak itu dalam kurung. Itu salah ya? Nah, yang benar itu adalah garis datar 2 yang ini. Nah, ini yang dinamakan nilai mutlak. Jadi yang menggunakan dalam kurung itu harap diganti ya, karena itu bukan tanda nilai mutlak. Yang benar itu adalah diberi garis datar 2. Ya, oke. Terus ada juga kemarin yang menuliskan nilai X itu lain-lain. Ada yang menulis kayak P kayak gini yang saya lihat. Nah, itu bukan X ya. Jadi sengaja Bapak tulis di sini nilai X begini supaya membedakan antara X dengan kali. Ya, sehingga Bapak gunakan yang seperti ini, simbol seperti ini X. Nah, jadi kalau misalnya membuat X itu yang Bapak tulis biasanya begini. Nah, nilai X. Nah, jadi yang Bapak periksa kemarin itu ada yang membuat kayak P begini. Nah, itu bukan nilai X ya. Nah, jadi untuk membedakan antara ini X dengan yang kali, tanda kali, sehingga Bapak gunakan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ini pembahasannya. Jadi kita jawab yang nomor 4. Mutlak 2X ditambah 3 lebih kecil sama dengan X kurang 2. Nah, kita lihat yang mana dia mengandung sini. Yang ini tadi kan nomor 3.
Jadi penyelesaiannya adalah ini dua-dua ruas dikuadratkan jadi 2x tambah 3 dipangkat dengan 2 lebih kecil sama dengan x kurang 2 dipangkat 2. Nah, sudah itu ini kita selesaikan 2x tambah 3 pangkat 2. Nah, jadi Bapak tulis di sini 2x tambah 3 pangkat 2 itu sama dengan, supaya tidak bingung nanti bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi Bapak tulis 2 kali 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3. Nah, kan sama nih kalau misalnya bilangan 2 pangkat 2 itu kalian sudah belajar di SMP, kalau perpangkatan ini sama dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan ini diuraikan. Nah, sudah itu kita kali. Ini kali ini sama dengan 2x kali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Terus ini 2x dikali dengan 3. Nah, Bapak kasih turun bawah. Ini 4x pangkat 2. Terus ini 2x dikali dengan 3 sama dengan 6x. Terus yang ini lagi 3 dikali dengan 2x. Berarti positif 6x. Terus ini 3 dikali dengan 3. Berarti positif 9. Nah, suku yang sejenis di sini dengan variabel yang sama kita jumlahkan untuk kurangkan. Nah, karena di sini tandanya tambah berarti dijumlahkan. Jadi 4x pangkat 2 ini 6x ditambah 6x karena sejenis kita jumlahkan. 6 ditambah 6 sama dengan 12x. Terus ditambah dengan 9. Nah, jadi ini yang saya di sana Bapak pindahkan ke sini. Jadi ini hasilnya 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9 lebih kecil sama dengan. Nah, ini lagi kita uraikan sampai tadi yang x kurang 2 pangkat 2. Jadi x kurang 2 pangkat 2 itu sama dengan x kurang 2 dikali dengan x kurang 2. Nah, sampai tadi ini kali ini sama dengan x kali x sama dengan x pangkat 2. Terus ini x dikali min 2. Jadi minus 2x. Terus ini lagi minus 2 dikali dengan x. Ini sama dengan minus 2x. Terus ini minus 2 dikali minus 2. Hasilnya positif 4. Karena minus kali minus sama dengan positif. Nah, sudah itu kita lihat mana yang sejenis kita jumlahkan atau kurangkan, tekan tandanya. Nah, di sini karena di sini tanda kurang jadi kita kurangkan. Jadi x kuadrat dikurang minus 2 dikurang minus 2 sama dengan minus 4. Jadi min 4x terus ditambah dengan 4. Nah, jadi inilah hasilnya kalau misalnya x kurang 2 pangkat 2 kita jabarkan. Jadi ini kita Bapak pindahkan ke sini jadi x pangkat 2 dikurang 4x ditambah dengan 4. Nah, sudah itu semua yang di ruas kanan Bapak pindahkan ke ruas kiri. Jadi 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Ini karena tandanya positif, kalau pindah ke sini melewati tanda lebih besar sama dengan berubah jadi minus. Jadi min x pangkat 2. Terus kalau ini pindah ke sini jadi positif 4x. Terus ini karena tandanya positif berubah ke sana, pindah ke sana jadi minus 4. Nah, karena di sini kita sudah pindahkan semua, jadi di sini tinggal 0. Jadi Bapak tulis 0. Nah, sudah itu kita kasih dekat-dekat yang sejenis. Nah, yang ini kan 4x pangkat 2. Yang mana salah sejenisnya di sini? Yang ini kan ini kurang x pangkat 2. Terus yang ini tandanya mengikut ya, yang ini minus. Jangan sampai di sini ditulis kita anak-anak tulis positif salah itu ya. Jadi tanda yang di depannya itu selalu mengikuti. Jadi x pangkat 2 kemudian ini tetap 12x. Nah, yang mana sejenisnya itu 12x? Yang ini kan 4x yang sama-sama variabelnya. Jadi kita tulis ditambah 4x. Nah, tandanya selalu mengikuti ya. Terus ini lagi. Yang mana tidak mengandung variabel, sama-sama tidak mengandung variabel. Ini kan 9 dengan 4, jadi tambah 9 dikurang dengan 4. Ini lebih kecil sama dengan 0. Nah, sudah itu kita selesaikan operasinya. Yang ini kan 4 dikurang dengan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 3x pangkat 2.
Terus yang ini yang sejenis 12 ditambah dengan 4 sama dengan 16x. Terus yang ini 9 kurang 4 sama dengan 5. Jadi ditambah dengan 5. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, sudah itu kita akan membuat pembatas-pembatas 0. Jadi persamaan ini kita faktorkan. Jadi ini bisa kita tulis 3x, kemudian di sini 3x ya ditambah 1, kemudian x kira-kira berapa ya, x ditambah 5. Nah, kalau ini dikalikan 3x dikali dengan x, 3x pangkat 2. Terus dulu. Ini kan 3x pangkat 2. Terus kalau ini 3x dikali dengan 5 sama dengan 15x. Terus ini ditambah x, terus ini 1 kali 5 positif 5. Nah, ini kan 3x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 5. Kembali sama yang di atas kan? Nah, jadi benar ini adalah pemfaktorannya. Nah, sudah itu kita beri yang ini tetap tanda lebih kecil sama dengan 0. Nah, sudah itu kita buat pembatas 0. Terus di sini pembatas 0. Nah, pembatas 0 di sini, yang ini kita sudah faktorkan tadi, kita tulis yang ini dua-duanya 3x ditambah 1 itu disamakan dengan 0. Nah, sudah itu 3x tambah 1 kita cari nilai x nya. Jadi yang tidak mengandung variabel x kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3x sama dengan, karena di sini positif pindah ke sana jadi minus 1. Kemudian x nya sama dengan min 1/3. Nah, itu nilai x. Bagaimana yang ini? X tambah 5 disamakan juga dengan 0. Nah, ini yang tidak mengandung variabel x kita pindahkan ke ruas kanan, jadi x sama dengan minus 5. Nah, sudah kita dapatkan nilai x, kita buat dalam garis bilangan. Ini Bapak hapus. Jadi Bapak tulis sini garis bilangan. Nah, di sini yang mana lebih kecil ini minus 5 dengan minus 3 pasti minus 5 kan? Jadi yang lebih kecil dulu ditaruh di depan. Jadi ini minus 5. Terus di sini min 1/3. Nah, bedanya kalau misalnya di sini menggunakan tanda lebih kecil, tidak sama dengannya ini putih semua, jadi tidak dihitamkan. Juga tidak dihitamkan. Itu kalau misalnya menggunakan tanda lebih kecil saja, tidak menggunakan sama dengan. Karena di sini menggunakan tanda sama dengan, yang soalnya dari nomor 4, jadi ini dihitamkan. Kalau dalam garis bilangan. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya lebih besar dan lebih kecil tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, sudah itu seperti pertemuan berikutnya. Kalau misalnya sudah ada beberapa ruas, kita kasih tanda tiap ruas. Jadi aturannya itu yang pertama itu dikasih tanda positif semua, terus yang kedua negatif, terus berikutnya tanda positif. Nah, sudah itu kita lihat tandanya tadi. Ini kan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Jadi yang diambil adalah daerah negatif. Ini. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah itu kita buat dalam kalimat matematika. Jadi kita tulis HP atau himpunan penyelesaiannya sama dengan, dikasih kurung kurawal, kemudian ditulis X di mana minus 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan min 1/3. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diambil adalah daerah positif? Misalnya yang ini ke sana, yang ini daerah positif ke sana. Bagaimana, apa bedanya dalam kalimat matematika? Nah, kalau misalnya ini yang diambil, jadi kita tulis himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X di mana ini minus 5
Karena ini yang diambil adalah sebelah kiri semua, jadi kita tulis lebih kecil sama dengan X, atau ini tanda atau ya, atau ini ke sana karena ini lebih besar semua yang diambil, yang paling kanan berarti menggunakan tanda lebih besar, jadi X lebih besar sama dengan min 1/3. Sorry, ini kita tukar ya, harusnya X dulu, X lebih kecil sama dengan -5, atau X lebih besar sama dengan -3. Nah ini kalau yang diambil adalah daerah positif, itu bedanya ya, jadi bisa dilihat di sini bedanya. Nah karena di soal menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, jadi Bapak hapus ini. Nah ini daerah penyelesaiannya yang soal nomor 4. Ini positif, ini negatif semua. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Setelah pembelajaran ini Bapak akan kirimkan 3 latihan soal untuk dikerjakan selama pembelajaran matematika dan dikumpulkan setelah pembelajaran matematika selesai. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Salam sehat.